Kabut tebal turun dari puncak Merapi, menyelimuti lereng-lerengnya bagaikan selendang kematian. Angin berhembus dingin membawa bisikan arwah, dan langit seolah tak rela menatap bumi. Di antara kabut itu, terdengar jeritan, suara seorang ibu yang anaknya dirampas, suara lelaki yang dipaksa menyerahkan harta, dan suara tangis yang terkubur dalam ketakutan. Di balik semua itu, berdirilah 7 sosok bayangan, tak tampak wajahnya, hanya sorot mata seperti bara. Mereka dikenal dengan banyak nama, tapi rakyat menyebutnya 7 bayangan neraka. Ki Brangkal, sang pemimpin, adalah lelaki bermata merah yang konon pernah meminum darah dukun sakti agar abadi. Di sisinya, Suro Taring bersenjata gigi harimau gaib, dan buncir ganas membawa golok berlumur racun mayat. Petak buta tak punya mata, tapi bisa mencium ketakutan dari jarak ratusan langkah. Lodra ireng menyatu dengan tanah dan pohon, gendul alas bisa membelah batu dengan teriakannya, dan Mandor Jagaraga adalah bekas penjaga istana yang berkhianat, kini menjadi eksekutor yang haus darah. Ketujuhnya bukan sekadar perampok, tapi penebar teror yang membakar lumbung, merobek kitab suci, dan mencemarkan sumur suci. Setiap malam mereka turun dari hutan gelap, menunggangi kuda hitam bermata merah, mencari desa yang bisa mereka taklukkan. Mereka tak mengenal belas kasihan. Anak kecil diseret untuk memancing orang tuanya keluar. Lelaki disiksa, perempuan dipermalukan, dan orang tua hanya bisa menggigil menatap langit, memohon pertolongan yang tak kunjung datang. Tubuh para korban dibuang ke sungai Blongkeng, dan airnya berubah warna, bukan merah, tapi hitam pekat, seakan bumi pun menolak darah yang tumpah oleh tangan najis mereka. Namun, di antara hening dan tangisan itu, seorang kakek tua berdoa di pinggir sawah. Ia berpakaian putih lusuh, bertongkat kayu tua, dan wajahnya bercahaya seperti bulan di malam suram. Seekor burung kecil hinggap di bahunya, membawa kabar tentang kehancuran di lereng Merapi. Kakek itu membuka matanya perlahan, dan bumi di sekitarnya bergetar ringan. Telah datang masanya, bisiknya lirih. Dialah Syekh Siti Jenar, yang telah menerima isyarat gaib dari langit. Bukan dengan pedang atau tombak ia akan datang, tapi dengan kekuatan zikir yang mampu membelah kegelapan dan menggetarkan hati yang beku. Fajar belum terbit saat Syekh Siti Jenar melangkah perlahan menuju arah lereng Merapi. Langit masih menggigil dalam kelam, seolah enggan menyambut mentari karena ngeri menyaksikan kezaliman yang terjadi malam sebelumnya. Di sepanjang jalan setapak yang lengang, angin membisikkan nama-nama yang terbunuh dengan ngeri, dan daun-daun berguguran seakan bersujud menyambut langkah sang wali. Siti Jenar tak membawa bekal, tak pula membawa pengawal. Hanya tongkat kayu tua yang menjadi penopang tubuhnya, serta cahaya dalam dadanya yang berkobar seperti pelita dari alam lain. Di sebuah pematang sawah yang basah oleh embun darah, ia menemukan seorang anak laki-laki terkapar, tubuhnya luka parah dan matanya menatap kosong ke langit. Siti Jenar berlutut dan menyentuh dada anak itu dengan lembut. Tiba-tiba, angin berhenti, dan sejenak waktu terasa membeku. Lidah sang syekh melantunkan zikir pelan namun dalam, bukan sekadar kata-kata, tapi denyut ruh yang menembus batas dunia. Dalam sekejap, luka-luka anak itu menyatu kembali, dan napasnya mulai teratur. Anak itu membuka mata dan menangis bukan karena sakit, tapi karena jiwanya disentuh oleh kedamaian yang belum pernah ia rasakan. Syekh Siti Jenar lalu menatap ke puncak Merapi, dan matanya menangkap kilatan gaib, sebuah cahaya merah hitam berputar di angkasa, melilit seperti naga raksasa. Itulah aura gelap yang bersarang di tubuh 7 perampok. Mereka bukan sekadar manusia, bisiknya, mereka telah mengikat janji pada iblis tanah ini, dan hanya nur ilahi yang bisa memutusnya. Saat itu pula, langit timur menyala merah darah, bukan karena mentari, tapi karena pertanda dari langit bahwa pertempuran besar akan segera dimulai. Burung-burung terbang tak beraturan, dan dari kejauhan, terdengar suara gong raksasa dipukul sekali, suara dari alam gaib yang menandakan gerbang waktu telah dibuka. Malam berikutnya, seorang petani tua dari dusun Pager Gunung bermimpi didatangi cahaya putih yang membisikkan pesan, "Bersiaplah. Cahaya dari timur akan menantang kegelapan Merapi. Kau akan menyaksikan langit terbelah dan bumi berbicara." Saat terbangun, ia menemukan jejak kaki bercahaya di depan rumahnya, mengarah ke gunung. Kabar pun menyebar dari mulut ke mulut bahwa Syekh Siti Jenar telah menerima seruan langit, panggilan suci yang hanya muncul dalam zaman tergelap umat manusia. Maka gunung itu tak lagi hanya menyimpan bara, tapi juga takdir yang siap menyala. Langkah Syekh Siti Jenar tiba di sebuah petilasan tua,
tersembunyi di antara akar-akar beringin raksasa yang melilit seperti ular zaman purba. Tempat itu dikenal oleh penduduk setempat sebagai makam keramat Tanah Rahwana, sebuah lokasi yang sudah lama ditinggalkan karena dipercaya sebagai pintu antara dunia manusia dan alam jin. Aroma dupa tak kasat mata menyeruak dari tanah, dan udara menjadi berat, seolah setiap nafas mengandung sejarah yang terlupakan. Di tengah reruntuhan batu dan nisan berlumut, Siti Jenar duduk bersila, menancapkan tongkatnya ke tanah, dan mulai melantunkan zikir dengan suara yang tidak terdengar telinga biasa, melainkan hanya dapat didengar oleh jiwa-jiwa yang terbuka. Tiba-tiba, kabut hitam menggulung dari segala penjuru, menyelimuti makam seperti tirai kematian. Suhu menurun drastis, dan dari balik kabut, muncul 7 sosok bayangan besar. Bukan tubuh manusia biasa, tapi siluet yang berubah-ubah bentuk, kadang menjadi serigala raksasa, kadang menjadi raksasa bersayap, lalu ular bersisik perak. Mereka berputar mengelilingi sang syekh, melantunkan kutukan dalam bahasa kuno, mencoba menggoyahkan batin dan menembus perisai nur yang memancar dari dirinya. Itulah proyeksi ruh gelap milik 7 perampok, yang karena ilmu hitamnya, telah menjadikan bagian dari jiwanya sebagai bayangan gaib yang dapat menjelajah dimensi. Satu bayangan melesat ke arah Siti Jenar, mencoba menembus dadanya. Tapi tepat sebelum menyentuh, tongkat sang wali memancarkan cahaya menyilaukan, dan bayangan itu terbakar seketika, menjerit dengan suara yang menggema di 7 lapis tanah. Syekh Siti Jenar tidak bergeming. Ia terus berzikir, dan setiap baitnya memanggil para penjaga alam ruh untuk hadir. Maka muncullah cahaya dari bawah nisan tua, 7 pelita putih mengapung, berputar di sekitar Siti Jenar, lalu menembak ke langit membentuk lingkaran cahaya. Suara petir menyambar, tapi bukan dari langit, melainkan dari dalam bumi. Pertanda, kekuatan rohani telah bangkit untuk menantang kegelapan yang bercokol di tubuh 7 perampok. Dalam kesunyian yang sejenak meliputi tempat itu, terdengar suara dari alam ruh, "Wahai yang ditugaskan, ketahuilah, mereka bukan hanya membawa kehancuran dunia, tapi mengusik takdir yang telah tertulis. Pertemuan kalian adalah kehendak langit. Engkau tidak datang untuk membunuh, tapi untuk mengubah yang paling hitam menjadi permata cahaya." Syekh Siti Jenar membuka matanya perlahan, dan di hadapannya kini tergambar jelas wajah 7 perampok dalam bayangan, mata merah, tawa penuh dendam, namun di balik itu, terlihat jiwa yang dulu pernah mengenal cahaya. Maka ia bersiap, bukan hanya untuk bertempur, tapi untuk menantang dosa dan menembus kabut yang selama ini menyelimuti hati mereka. Malam itu, langit merapi seperti kehilangan jiwanya. Tak ada bintang, tak ada bulan, hanya langit hitam yang membentang seperti luka terbuka. Hutan-hutan menahan napas, dan suara hewan lenyap seperti ditelan alam gaib. Di balik bayang-bayang gelap, 7 perampok berkumpul dalam lingkaran hitam, menghadap api yang menyala tanpa kayu. Ki Brangkal, dengan mata menyala merah, mencabik dada kirinya, meneteskan darah ke api, lalu mengucap mantra kuno pemanggil kekuatan leluhur kegelapan. Mereka telah mengetahui kehadiran Syekh Siti Jenar dan tak ingin kekuatannya menyebar. Maka malam itu, mereka bersumpah, bila tak bisa kami bunuh raganya, akan kami robek ruhnya dari dunia fana. Saat waktu menunjukkan tengah malam, badai aneh muncul di langit. Angin berhenti, namun dedaunan menari sendiri. Langit terbuka sejenak, menampakkan pusaran gelap yang menggiring kilatan merah. Dari pusaran itu, 7 perampok turun bersamaan, melayang tanpa jejak, hanya bayangan pekat yang menggores langit. Di tengah petilasan keramat, Syekh Siti Jenar berdiri tenang, tongkatnya masih tertancap di tanah. Seketika mereka menyerbu, tubuh-tubuh mereka membelah kabut seperti belati yang haus darah. Mandor Jagaraga melompat tinggi dengan pedang pusaka yang konon pernah memenggal kepala pangeran. Namun sebelum sempat menyentuh tanah, pusaka itu hancur di udara, disambar cahaya dari langit yang lahir dari zikir sang syekh. Pertempuran tak terlihat pun dimulai. Ki Brangkal melantunkan ilmu, ruh gila, ilmu yang dapat membuat seseorang melawan dirinya sendiri. Tapi zikir Siti Jenar membungkam suara hatinya sendiri, membentengi jiwanya dari racun itu. Suro taring menyeru bumi, dan tanah di sekitar makam mulai meledak seperti dihantam gempa. Siti Jenar mengangkat tangannya dan membaca Asmaul Husna dengan suara menggetarkan. Tanah pun luluh, lalu membentuk perisai cahaya yang mengurung makam dalam lingkaran pelindung. Dari dalam pusaran pertempuran, muncul cahaya yang menjulur seperti akar, menyentuh para perampok. Mereka menggeliat kesakitan, bukan karena luka,
Tapi karena bagian kecil dari hati mereka mulai merasakan rasa takut akan nur yang pernah mereka abaikan. Namun, belum selesai semuanya. Petak buta mengeluarkan sumpah mayat, kutukan kuno yang memanggil arwah pendendam untuk merasuki tubuh lawan. Udara membeku. Arwah-arwah mulai melolong di atas makam, mencoba memasuki tubuh Syekh Siti Jenar. Tapi ketika ruh-ruh itu mendekat, tubuh sang Syekh bersinar lebih terang dari bulan. Ruh-ruh itu justru terbakar dalam cahaya, lalu berubah menjadi hujan embun yang jatuh lembut ke tanah. Pertempuran berhenti sejenak. Ketujuh perampok terdesak, belum pernah mereka merasakan kekuatan yang tidak menyerang, namun membuat mereka gentar sampai ke tulang. Dan dalam detik-detik itu, mereka sadar, ini bukan lawan biasa, ini adalah cahaya yang datang bukan untuk membinasakan, tapi untuk mengungkapkan kegelapan terdalam mereka sendiri. Setelah beberapa lama terhenti, kedamaian semu itu pecah kembali ketika Suro Taring memejamkan matanya, dan seketika gunung Merapi menggelegar. Tanah bergetar hebat, dan di bawah kaki mereka, bumi membuka rahasia terdalamnya, sebuah lahar merah yang mendidih muncul dari perut bumi, mengalir deras menuju tempat mereka bertempur. Suro Taring, dengan penuh keyakinan, mengangkat kedua tangannya ke udara, lalu melepaskan ilmu, lidah Merapi, sebuah semburan api yang luar biasa panasnya. Seperti darah yang memercik dari mulut naga, api itu mencabik segala yang ada di depannya. Ki Brangkal, yang sebelumnya terdesak, kini tersenyum. Saatnya kita membuat akhir bagi si tua itu, katanya, seraya melompat dengan pedang terhunus. Namun, Syekh Siti Jenar tidak bergeming. Dengan tenang, ia mengangkat tongkatnya tinggi ke langit, dan dalam sekejap, cahaya yang memancar dari tongkat itu mengubah bentuk, menjadi bola api putih yang mengelilinginya. Api dari Merapi, beradu dengan api putih itu, menciptakan ledakan dahsyat yang memecah tanah dan menghancurkan bebatuan. Tetapi anehnya, api merah itu tak menyentuh tubuh sang Syekh. Sebaliknya, api putih menyatu dengan udara, menghilangkan hawa panas dan mengubahnya menjadi hawa yang sejuk, seperti embun pagi yang turun dari langit. Ilmu api yang kalian bawa adalah api dunia, tetapi aku bawa api yang lebih agung, api yang menyelimuti jiwa, bukan membakar jasad, ujar Syekh Siti Jenar dengan suara rendah namun penuh wibawa. Buncir ganas, yang selama ini mempersiapkan racun untuk menaklukkan musuh-musuhnya, kini menciptakan awan hitam pekat di atas pertempuran. Dari awan itu, hujan racun mulai turun, mengubah udara menjadi asam dan mematikan. Namun, begitu racun itu menyentuh kulit Siti Jenar, ia hanya tersenyum. Kalian terlupakan satu hal, wahai anak-anak api dan darah. Racun hanya bisa merusak tubuh, tapi jiwa yang murni akan selalu lebih kuat dari semua kekuatan hitam yang kalian punya. Dengan satu gerakan, Siti Jenar meletakkan telapak tangannya di tanah, dan seketika tanah itu menyerap seluruh racun, mengubahnya menjadi bunga-bunga putih yang mekar di sepanjang pertempuran. Racun yang tadinya berbahaya kini mengubah suasana menjadi sebuah taman rahmat yang memancar dari tangan sang Syekh. Gendul alas yang merasa serangan fisiknya tak cukup ampuh, merobek langit dengan suara menggelegar. Ia menjerit mengerikan, mengeluarkan suara yang bisa memecah batu, berharap bisa menumbangkan kekuatan Siti Jenar dengan gelombang suaranya. Namun, saat suaranya mencapai telinga Siti Jenar, sang Syekh justru membalasnya dengan zikir yang lebih dalam. Setiap kata yang diucapkannya menciptakan gelombang yang lebih besar, lebih kuat, lebih menembus hingga ke lubuk hati yang terdalam. Gendul alas, yang penuh dengan kebencian dan amarah, merasa seluruh tubuhnya bergetar, terombang-ambing oleh rasa takut yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Kalian membawa kebencian, tapi cinta dan kasih sayang adalah kekuatan yang lebih kuat, kata Siti Jenar, sambil menatap mereka dengan mata yang penuh kedamaian, menyentuh jiwa mereka lebih dalam dari semua ilmu hitam yang mereka kuasai. Pada saat Gendul alas jatuh terhuyung, tubuhnya gemetar seakan dihantam gelombang energi dari langit. Tak hanya tubuhnya, jiwa yang selama ini keras, penuh kebencian, mulai merasakan ketenangan yang tak pernah ia kenal. Di kejauhan, langit tiba-tiba bersuara, seperti gemuruh dari alam semesta yang sedang mengingatkan mereka akan keseimbangan yang telah lama hilang. Semakin lama, suara itu makin dekat, makin kuat, hingga tanah di sekitar mereka bergetar hebat. Cahaya putih yang memancar dari tubuh Siti Jenar kini menjulang lebih tinggi, melampaui batas pandang mata, menembus kabut gelap yang sebelumnya menutupi puncak Merapi. Para perampok tak bisa menahan rasa takut yang merayap di dalam hati mereka, sesuatu yang belum pernah mereka alami sebelumnya, ketakutan akan takdir yang tak bisa mereka hindari.
Tiba-tiba, suara guntur menggelegar dari arah timur. Kilatan cahaya yang lebih terang dari apapun yang pernah mereka lihat, memotong kabut hitam di langit. Dari langit yang terbuka, sebuah suara dalam dan kuat terdengar, seakan berasal dari seluruh penjuru alam. Wahai yang terbakar dalam kebodohan, datanglah menuju cahaya atau terbenamlah dalam kegelapan yang abadi. Suara itu, meskipun tak dapat dipahami oleh telinga manusia biasa, mengguncang jiwa 7 perampok. Setiap kata yang keluar dari mulut suara itu seakan mengubur dosa mereka lebih dalam, seakan alam semesta sendiri memutuskan bahwa masa depan mereka bukanlah milik mereka, tetapi milik takdir yang lebih besar. Syekh Siti Jenar berdiri tegak di tengah badai cahaya dan suara itu, matanya tertutup, tubuhnya dipenuhi oleh energi. Alam yang murni, semua yang ada di sekitarnya kini dipenuhi oleh kekuatan yang lebih agung dari apapun yang pernah mereka saksikan. Dalam kedamaian yang melingkupi dirinya, dia berzikir dengan lembut, namun suaranya seakan bisa didengar oleh seluruh dunia, bahkan seluruh alam semesta. Setiap kata zikirnya membentuk lingkaran-lingkaran cahaya yang semakin besar, semakin menyebar, hingga akhirnya menembus dimensi yang tak terjangkau oleh pikiran manusia. Cahaya itu memancar, membungkus tubuh 7 perampok, dan menjalar ke dalam jiwa mereka, membuka lapisan terdalam yang selama ini tersembunyi. Di tengah gema yang membingungkan, para perampok mulai terdiam, seolah berada di bawah pengaruh kekuatan yang jauh lebih besar dari mereka. Ki Brangkal, yang sebelumnya begitu yakin dengan kekuatan hitamnya, tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Ia merasakan bahwa tak ada ilmu hitam, tak ada kekuatan duniawi, yang bisa menandingi kekuatan ini. Dalam hati yang selama ini keras, timbul rasa penyesalan, rasa yang sudah lama terkubur dalam diri mereka yang telah lama berada dalam jalan hitam. Mereka mulai merasakan betapa kosongnya kekuatan yang mereka cari, betapa hampa hati yang mereka miliki. Dalam hening yang penuh ketakutan, Siti Jenar menatap mereka dengan penuh kasih sayang, matanya seperti membuka jalan bagi mereka yang ingin kembali kepada jalan yang benar. Tidak ada yang terlambat, katanya lembut, tapi hanya kalian yang bisa memutuskan untuk kembali ke cahaya. Saat malam semakin mendalam, ketujuh perampok itu berdiri terdiam di tengah kabut cahaya yang memancar dari Syekh Siti Jenar. Perasaan yang tak terdefinisikan melanda mereka, ada sesuatu yang mulai meresap ke dalam jiwa mereka yang terkubur dalam kebencian selama ini. Ketegangan yang menggantung di udara kini berubah menjadi sebuah tarikan tak terelakkan, sebuah pilihan antara jalan pencerahan dan kehancuran yang semakin jelas. Siti Jenar, apakah yang kau tawarkan ini benar? Tanya Ki Brangkal, suaranya serak, matanya mulai berbinar, seolah melihat sesuatu yang telah lama tertutup dalam kegelapan hatinya. Syekh Siti Jenar memandang mereka dengan tatapan yang lembut, namun dalam matanya terdapat kedalaman yang tidak terhingga, seperti lautan yang menanti untuk merengkuh setiap jiwa yang tenggelam dalam kebingungannya. Apa yang kalian cari selama ini bukanlah kekuatan untuk merusak, tetapi kekuatan untuk menyembuhkan. Kalian bukanlah iblis, meskipun kalian memilih jalan itu. Sekarang saatnya kalian memilih, tetap terperangkap dalam api kebencian, atau membiarkan cahaya itu membersihkan segala dosa yang telah kalian timbun, kata Syekh Siti Jenar dengan suara yang penuh ketenangan. Setiap kata yang diucapkannya terasa seperti aliran sungai yang menenangkan setiap gejolak yang ada dalam hati para perampok. Buncir ganas, yang dulu penuh dengan amarah, merasakan ada yang bergetar dalam dirinya, sebuah benih yang sudah lama tertanam dalam gelapnya hati. Ia teringat akan masa mudanya yang penuh dengan harapan, sebelum dia dan teman-temannya jatuh ke dalam kegelapan dunia ini. Apakah kita benar-benar bisa berubah? Bisiknya pada dirinya sendiri, sementara tubuhnya mulai gemetar, bukan karena ketakutan, tetapi karena perasaan yang asing, sebuah penyesalan yang tiba-tiba datang menghantamnya. Aku tak tahu apakah kita bisa berubah, tapi aku rasa, kita bisa memilih untuk mencoba, jawab Surotaring dengan suara yang lebih lemah dari biasanya. Tatapannya kini terarah pada Syekh Siti Jenar, penuh harapan yang terpendam. Mereka semua terdiam, terhanyut dalam pergulatan batin yang mengguncang setiap bagian dari jiwa mereka. Setiap langkah mereka telah menghantarkan mereka pada titik ini, titik yang menentukan apakah mereka akan terjerumus lebih dalam ke dalam kegelapan. Atau mulai melangkah menuju cahaya. Kalian sudah memilih jalan ini, tapi sekarang waktunya untuk memilih kembali, ujar Siti Jenar, tangannya terangkat ke langit, memanggil alam semesta untuk menunjukkan jalan. Tak ada pertempuran, tak ada perlawanan, hanya keheningan yang berat, yang menanti keputusan mereka. Dalam keheningan itu,
setiap jiwa di hadapan Sang Wali mulai merasakan pencerahan yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya, dan satu persatu, mereka mulai menjatuhkan senjata mereka. Ketujuh perampok itu mengangkat kepala mereka, dan dalam hati mereka, mereka mulai merasakan cahaya yang tak pernah mereka lihat sebelumnya, cahaya yang menunjukkan jalan baru, jalan yang jauh dari kebencian dan kehancuran. Hari-hari setelah pertempuran itu berubah menjadi sebuah perjalanan yang tak terduga bagi ketujuh perampok. Mereka yang dulunya bengis dan kejam, kini mulai merasakan kehadiran Siti Jenar yang tak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menuntun mereka pada pencerahan jiwa. Setiap hari, mereka bangun sebelum fajar, duduk di bawah pohon rindang, mendengarkan zikir yang mengalir dari bibir Siti Jenar. Dalam setiap hembusan angin, mereka mulai merasakan ketenangan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya, suara alam, suara zikir, dan suara hati mereka yang kini mulai meresap dalam kesunyian yang penuh makna. Siti Jenar, apakah kita bisa benar-benar berubah? Tanya Ki Brangkal, matanya penuh keraguan yang mulai menghilang perlahan. Syekh Siti Jenar, yang selama ini berdiri tegak dalam ketenangan, hanya tersenyum. Perubahan bukan hanya soal tindakan, Ki. Itu dimulai dari dalam hati. Apa yang telah kalian lakukan pada dunia luar, adalah cermin dari apa yang ada dalam jiwa kalian. Hanya jika kalian dapat menenangkan badai dalam diri, kalian akan melihat dunia dengan mata yang berbeda, jawabnya dengan suara yang penuh kehangatan. Ketujuh perampok itu mulai merenung, dan meskipun langkah pertama mereka terasa berat, mereka mulai merasa ada sesuatu yang luar biasa dalam setiap ajaran yang mereka terima. Mereka belajar untuk menahan amarah, untuk tidak tergoda oleh keinginan duniawi yang dulu menguasai mereka. Di sebuah malam yang tenang, saat bulan perlahan terbenam di balik puncak Merapi, sebuah ujian besar datang. Mereka yang kini telah berjalan bersama dalam jalan kebenaran, dikelilingi oleh banyak tantangan yang datang dari dalam diri mereka sendiri. Dalam kesunyian malam, Suro Taring mengalami mimpi buruk, di mana bayang-bayang masa lalunya datang menghantuinya, mengingatkan akan dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Hatinya terombang-ambing, antara rasa ingin kembali ke jalan yang mudah dan menerima jalan yang penuh perjuangan ini. Namun, saat dia terbangun, dia mendengar suara lembut Siti Jenar, yang berkata, setiap bayang-bayang masa lalu akan sirna dengan cahaya yang kau bawa dari dalam diri. Jangan lari dari itu, tapi hadapi dengan penuh kesabaran. Keesokan harinya, saat mereka duduk dalam lingkaran untuk bermeditasi, suasana di sekitar mereka berubah. Tanah Merapi yang keras dan berbatu mulai terasa lebih lembut, seolah alam semesta mulai merespon perubahan mereka. Ki Brangkal, yang semula sangat membenci segala bentuk kelembutan, kini merasakan kehangatan dari setiap langkahnya. Kami telah banyak menyalahi jalan, tapi apakah mungkin ada kesempatan kedua untuk kami? Tanyanya, suaranya penuh harap. Siti Jenar menatap mereka dengan mata yang penuh kasih, setiap jiwa yang ingin kembali kepada cahaya akan selalu diberi kesempatan kedua, dan kesempatan itu ada di sini, sekarang, di hadapan kalian. Ketujuh perampok itu, yang kini bukan lagi perampok, mulai mengerti, perjalanan mereka bukan untuk mencari pembenaran, tetapi untuk menemukan kedamaian dalam diri mereka sendiri. Waktu berjalan, dan ketujuh murid Siti Jenar semakin merasakan kedalaman ajaran Sang Syekh. Namun, meskipun mereka telah mulai berubah, dalam hati mereka masih ada pertempuran yang belum selesai, pertempuran yang paling sulit, pertempuran melawan diri sendiri. Pada suatu malam yang sunyi, angin Gunung Merapi mendesis pelan, seolah membawa bisikan dari dunia yang lebih tinggi. Siti Jenar mengumpulkan murid-muridnya di sebuah lembah yang dikelilingi oleh batu besar. Malam ini, kalian akan menghadapi musuh terbesar kalian, diri kalian sendiri. Setiap ketakutan, setiap dosa yang tersembunyi, akan datang menguji kalian, kata Siti Jenar dengan suara yang penuh wibawa. Ketujuh murid itu merasa cemas, namun mereka tahu bahwa inilah ujian yang harus mereka hadapi. Suro Taring yang dahulu penuh amarah, kini merasakan kembali bayang-bayang kebenciannya yang sempat terkubur. Dalam kegelapan malam itu, bayangan dirinya yang lama muncul di depan matanya, mengolok-olok setiap perubahan yang telah ia lakukan. Kau hanya seorang pengecut, bisik bayangan itu. Kau tak akan pernah bisa lepas dari masa lalu. Suro Taring merasakan api amarah yang pernah menguasai dirinya mulai membakar kembali. Namun, ia ingat kata-kata Siti Jenar, perubahan datang bukan dengan lari, tetapi dengan menghadapi ketakutan itu. Dengan tekad yang baru, ia menutup matanya, menarik napas dalam-dalam,
dan membiarkan amarah itu terlepas dari dirinya, seolah membiarkan api itu padam dengan sendirinya. Perlahan, bayangan itu menghilang, meninggalkan Surotaring dalam kedamaian yang luar biasa. Ki Brangkal, yang selalu hidup dalam bayang-bayang keserakahan, menghadapi ujian yang tak kalah berat. Saat ia menutup matanya, seolah ada suara gemerlap yang menggoda, menawarkan kekayaan dan kekuasaan tanpa batas. Apa gunanya hidup tanpa kekuasaan? Apa artinya hidup tanpa mendominasi? Suara itu menggetarkan hatinya. Namun, di saat yang sama, ia merasa kehangatan yang berasal dari dalam dirinya, sebuah ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Kekuatan sejati bukanlah kekuasaan atas dunia, tetapi kekuasaan atas diri sendiri, bisik hati kecilnya. Dengan tekad yang semakin kuat, ia mengusir suara-suara itu, memilih untuk tetap berjalan dengan langkah yang lurus. Kedamaian itu mulai meresap ke dalam hatinya, menggantikan rasa lapar akan kekuasaan yang selama ini menghantui. Namun, ujian terbesar datang untuk Buncir Ganas, yang selalu dihantui oleh rasa bersalah atas setiap nyawa yang telah ia rampas. Saat malam semakin larut, ia merasakan seolah ribuan suara menangis memanggil namanya, meminta keadilan. Setiap tindakan kejam yang pernah ia lakukan kini datang menghadangnya, berbisik di telinganya dengan suara penuh penyesalan. Kau tidak pantas untuk hidup. Kau tidak pantas untuk berubah. Namun, di tengah segala suara itu, Buncir Ganas mendengar suara lain, suara yang lembut, yang penuh kasih. Setiap jiwa yang ingin bertobat akan selalu diberi jalan. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, Buncir Ganas merasakan beban berat itu mulai terangkat dari hatinya. Ia mulai memahami bahwa pertobatan bukan berarti menghapus masa lalu, tetapi menerima dan memperbaikinya. Dalam hening malam itu, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam di lereng Gunung Merapi akhirnya berubah menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang para murid Siti Jenar. Setelah melalui ujian batin yang menguras jiwa, mereka kini berdiri di ambang pencerahan yang sejati. Ketujuh murid itu, yang dulunya terperangkap dalam kebencian, keserakahan, dan penyesalan, kini mengenakan aura kedamaian yang tak terucapkan. Mereka bukan lagi perampok yang hidup dalam kegelapan, melainkan jiwa-jiwa yang terlahir kembali, disucikan oleh ajaran Syekh Siti Jenar. Di hadapan mereka, Sang Wali berdiri tegak, tangan terangkat ke langit, seolah memohon agar alam semesta merestui perubahan ini. Sekarang kalian bukan hanya muridku, tetapi bagian dari cahaya yang akan menerangi dunia, kata Siti Jenar dengan suara yang penuh kebijaksanaan. Namun, malam itu bukan hanya tentang kedamaian, alam semesta tampak ikut merayakan kebangkitan mereka. Cahaya bulan yang perlahan muncul dari balik awan menyinari puncak Merapi, memancar dalam kilauan yang bagaikan api yang tak pernah padam. Di atas langit, bintang-bintang mulai berkedip dengan terang, seolah memberi tanda bahwa perjalanan mereka bukan hanya perjalanan pribadi, tetapi bagian dari takdir besar yang melingkupi seluruh alam. Kami siap untuk menebar kedamaian, kata Ki Brangkal dengan suara yang penuh keyakinan, matanya bersinar penuh harapan. Kami akan berjalan di jalan ini, bersama cahaya yang telah mengubah kami, tambah Buncir Ganas, suaranya lembut namun penuh tekad. Siti Jenar menatap mereka dengan penuh kasih, namun matanya juga memancarkan kedalaman yang jauh lebih besar. Perjalanan kalian baru dimulai, ujar Siti Jenar, suaranya terdengar lebih seperti bisikan dari alam semesta. Kalian akan menghadapi banyak cobaan di luar sana, tetapi ingatlah, hanya dengan cinta dan ketenangan, kalian akan mampu menyentuh jiwa-jiwa yang masih terjebak dalam kegelapan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Siti Jenar mengangkat tongkatnya, dan sebuah cahaya putih yang lembut menyelimuti tubuh mereka. Cahaya itu bukan hanya menerangi fisik mereka, tetapi juga hati dan jiwa mereka, menjadikan mereka lebih dari sekedar manusia biasa, mereka kini menjadi pembawa cahaya bagi dunia yang gelap. Ketujuh murid itu, kini bukan hanya manusia biasa, tetapi menjadi penerus ajaran kedamaian, yang akan menyebarkan cahaya dalam setiap langkah mereka. Mereka sadar bahwa jalan ini tidak akan mudah, tetapi mereka telah siap untuk menghadapi segala tantangan dengan hati yang tenang. Dalam diam, mereka melihat ke langit, dan dalam keheningan itu, mereka merasakan bahwa dunia yang penuh dengan kegelapan ini masih memerlukan cahaya mereka. Merapi, yang selama ini menjadi tempat mereka berjuang, kini menjadi saksi perjalanan baru mereka, perjalanan untuk mengembalikan keseimbangan alam, untuk memberikan harapan kepada mereka yang masih terjebak dalam kegelapan. Dengan langkah pasti,
mereka mulai melangkah meninggalkan gunung yang menjadi saksi transformasi mereka, dan menuju dunia yang membutuhkan cahaya mereka. Terima kasih.